Forbes merangkumnya dalam 7 kecelakaan transportasi terbesar di dunia. Kecelakaan kendaraan terbesar yang pertama adalah kecelakaan terburuk dalam sejarah penerbangan di dunia, yaitu tabrakan yang terjadi antara dua pesawat Boeing 747, yaitu pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 1736 dan pesawat KLM dengan nomor penerbangan 4805. Kedua pesawat komersial itu bertabrakan di landasan pacu Bandara Tenerife, Spanyol, hingga mengakibatkan 583 orang tewas, sementara 61 orang selamat. Peristiwa yang terjadi 27 Maret 1977 itu berawal saat pesawat KLM berjalan tanpa izin di satu-satunya landasan pacu bandara tersebut. Hal itu mengakibatkan pesawat tersebut kemudian bertabrakan dengan pesawat Pan Am yang meluncur di landasan pacu yang sama. Kondisi berkabut menyebabkan sulitnya mempertahankan visual dari salah satu pesawat, ditambah dengan berbagai instruksi radio yang membingungkan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan ini. Selanjutnya adalah kecelakaan yang dialami oleh kapal Titanic yang tenggelam. Mungkin inilah kecelakaan yang paling terkenal dan termasuk salah satu kecelakaan paling mahal di dunia. Karena kapal tersebut dibangun dengan menelan biaya lebih dari 1 triliun rupiah. Kecelakaan kapal pelayaran pertama yang terjadi pada 15 April 1912 itu menelan lebih dari 1.500 korban jiwa. Kapal ini menabrak sebuah gunung es, kemudian tenggelam di Samudra Atlantik yang sangat dingin. Juni 2009, pesawat Air France dengan nomor penerbangan 447 jatuh dan hilang di Samudra Atlantik. Penerbangan tujuan Paris, Prancis dari Rio de Janeiro, Brazil itu berisikan kru dan penumpang dari beberapa kewarganegaraan yang berjumlah 228 orang. Seluruh penumpang diperkirakan tewas seketika saat pesawat mengalami kecelakaan. Menurut laporan dari sistem pesan otomatis pesawat atau ICAR, pesawat mengalami masalah instrumen dan kelistrikan bersamaan dengan dekompresi akibat turbulens. Hal itu diduga akibat cuaca buruk, yaitu badai tropis. Sejumlah pilot penerbangan komersial dari Paris ke Rio dari maskapai penerbangan TAM menyatakan bahwa mereka melihat api di permukaan laut pada Senin pagi naas itu di rute pesawat Airbus tersebut. Setelah 2 tahun berselang, bangkai pesawat berhasil ditemukan bersama sejumlah jasad korban. Desember 2010, 9 orang terluka dan 137 kendaraan rusak setelah 52 tabrakan beruntun yang terjadi dalam waktu kurang dari 2 jam di Sichuan, China. Kecelakaan tersebut diakibatkan kabut tebal yang turun tiba-tiba yang membuat pengendara tidak bisa melihat dengan jelas karena jarak pandang menjadi hanya kurang dari 5 meter. Peristiwa itu membuat lalu lintas dari Wenjiachang ke bagian Shuangliu dari jalan lingkar Chengdu lumpuh total. Sementara itu, beberapa orang menyalahkan cuaca berkabut atas peristiwa itu. Yang lainnya justru menyatakan bahwa pengelola jalan tol lah yang harus bertanggung jawab. Pengelola dianggap lalai dengan tidak menutup jalan padahal kabut sedang tebal. Pelayaran Indonesia juga pernah mengalami kecelakaan tragis, yaitu tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tampomas II di sekitar Kepulauan Masalembo, Laut Jawa. Akibat dari terbakar dan karamnya kapal di laut ini, sekitar 431 orang tewas. Namun sumber lain mengatakan ada 666 korban jiwa. Tampomas II berlayar dari Jakarta menuju Sulawesi pada tanggal 27 Januari 1981. Beberapa hari sebelum peristiwa saat terjadi badai laut, terjadi kebakaran karena beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar. Diduga api berasal dari percikan puntung rokok, terbawa terbang yang melalui kipas ventilasi. Para kru yang melihat gagal memadamkannya dengan tabung pemadam kebakaran portable. Kemudian hujan deras turun dan api pun menjalar ke ruang mesin, di mana terdapat ruang bahan bakar yang tidak terisolasi. Di hari naas itu terjadilah ledakan dan membuat air laut masuk ke ruang mesin sehingga kapal menjadi miring 45 derajat.
lalu tenggelam 30 jam kemudian sejak percikan api pertama menjalar. Dan kecelakaan ini dinyatakan termasuk salah satu dari 10 musibah terbesar kapal laut di dunia. Selanjutnya adalah tabrakan beruntun yang melibatkan 127 mobil di Abu Dhabi, Dubai. Namun anehnya, meski melibatkan banyak mobil, kecelakaan yang terjadi awal April silam tersebut hanya menyebabkan 1 orang tewas, lebih dari 60 orang terluka dan 9 orang diantaranya sempat kritis. Kecepatan laju mobil para korban kecelakaan rata-rata 120 km per jam. Dalam kecelakaan beruntun tersebut, ternyata ada banyak bus yang terlibat, namun lebih banyak mobil yang menabrak bus. Menurut pengemudi dan saksi mata, penyebab utama kecelakaan yang terjadi di pagi hari itu adalah adanya kabut tebal. Pada kecelakaan yang terjadi hingga 2 km panjangnya itu, sebagian besar mobil yang terlibat tabrakan terlihat saling bertumpuk. Untuk membersihkan sebagian besar kendaraan dari lokasi kecelakaan, polisi membutuhkan waktu berjam-jam. Kecelakaan transportasi terbesar di dunia yang terakhir adalah kecelakaan kereta api yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya tragedi di Bintaro, Jakarta. Peristiwa yang terjadi di pertengahan Oktober 1987 itu sampai menyita perhatian dunia, dengan tewasnya 156 orang penumpang dan ratusan penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan yang terjadi di antara stasiun Pondok Ranji dan kawasan pemakaman Tanah Kusir itu merupakan tabrakan sebuah kereta api yang berangkat dari Rangkas Bitung dengan kereta api yang berangkat dari stasiun Tanah Abang. Akibatnya, kedua kereta api hancur, terguling dan ringsek. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sugimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal tidak